Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena menyelenggarakan perkuliahan di hari libur gitu ya, di tahun baru ini. Tapi ini perlu kita laksanakan karena kemarin juga ada penegasan ya bahwa angkatan ini mau magang gitu ya. Enggak, iya, enggak, Pak. Nah, Hari Senin depan. hari Senin depan. Oh, bukan Senin besok bukan ya? Senin depan ya. Oh Waktu iya, Senin besok. Senin besok Iya, atau Senin lagi? tanggal 30 Pak. Tanggal 30. Besok itu. Oh, ya, ya, ya. Berarti sudah Senin setelah besok itu ya. Ya, ya, Oke. ya. Terus mekanisme UAS kalian bagaimana? Karena kan sebelum UAS itu ya berangkat ya. Magangnya kemana? Nanti UASnya tetap ya Pak ya. Terus nanti kalau magang itu magang dulu, terus UAS, terus nanti magang lagi misalnya Pak. Tidak jauh dah magangnya. Di Badan Pusat Statistik. Oh, di Trawulan itu ya. Kurang tahu itu Pak lokasinya, karena di kota Mojokerto juga ada. Oh, ya berarti Di nanti antara di kota atau di kabupaten gitu ya. iya. Jadi masih memungkinkan untuk ketika melaksanakan UAS gitu ya, untuk kembali ke kampus. Tapi kok gak setelah UAS saja ya? Gitu saya yang agak bingung itu kemarin. Kan jadi nanti ada izin karena UAS. Gak tahu ya apa pertimbangan dari pimpinan menyelenggarakan pemberangkatan PKL sebut mas setelah hari Senin tanggal 30 itu padahal kan masih ada kegiatan atau tanggungan-tanggungan kalian di kampus terkait UTS UAS ya. Nah, itu enggak tahu pasti ada di pertimbangannya oleh panitia yang menangani, pimpinan yang menangani, ini pasti sudah dipertimbangkan. Semoga itu yang terbaik. Nah, terkait itu, maka saya perlu menyelenggarakan ini. Ya, saya komunikasi kemarin dengan CIP, perwakilan kelasnya Mbak Aulia, bahwa semua dosen sudah menyelesaikan merapelnya hingga minggu ini selesai. Nah, kebetulan hari ini di mata kuliah kita hari Jumat tanggal merah. Ya, karena itu kita perlu menyelenggarakan ini, menuntaskan perkuliahan ini, itu ya, sebelum kalian berangkat ke tempat magang. Nah, nanti di pertemuan penggantinya yang kedua, di link Zoom yang kedua, nanti kita bahas terkait UAS. Hari ini kita membahas masih di proses kreatifnya. Kemarin ada yang sudah mengirimkan, ya, ini Mbak Mita sama Mbak Marta tadi sudah mengirim ya. Nah, ini kalau di dalam kekaryaan ini, di sini, ini masih spasinya ya perlu kiri kanan. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, untuk biodata, ya, ini penulisan biodata misalnya gini, ini biodata penulis, dan ini di enter. Mbak Mita ini di sini jangan dijadikan satu begini. Jadi Mbak Mita ini diturunkan di sini, seperti itu. Ya, biodata sendiri. Nah, untuk paragraf lah ini silakan dicermati nanti ya. Ini kan paragrafnya terlalu mini gitu ya. Ketika kita memperhatikan ini terlalu mini. Jadi mana yang sekiranya masih bisa dijadikan satu, misalnya ini dua paragraf ini kan masih memungkinkan untuk jadi satu paragraf. Biar paragraf yang kedua isinya tidak hanya tiga kalimat. Ya ini bisa digabungkan di atasnya gini. Teknis-teknis itu saja yang perlu untuk ditekankan di sini. Kemudian untuk dialog ketika kayak begini ini ya. Ini beda tokoh. Ketika ada dialog beda tokoh harus sendiri-sendiri. Ya, ketika beda tokoh harus sendiri-sendiri lah. Ini Mas Alan baru mengirim naskahnya. Nanti kita bahas juga. Nah, ini seperti itu. Nah, dan ini saya sudah menyampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Ini kekuatan kehadiran titik tiga dalam sebuah teks itu coba dirasakan.
Nah, lebih kuat kehadirannya sebagai koma atau sebagai titik tiga. Ini akan lebih kuat menjadi koma di sini. Nah, tuh. Mungkin itu catatannya untuk Mbak siapa ini? Mbak Mita. Ya, selebihnya ini sudah kuat secara isi, gitu ya. Tinggal nanti penataan itu mana paragraf yang pendek itu harus digabung. Ketika ada dialog, ya itu harus tahu kapan dia harus dipisah menjadi satu teks, kapan harus dipisah menjadi beda paragraf. Jadi kayak gitu. Nah, istilah-istilah akademik, istilah-istilah ilmiah di bidang apapun, ya itu perlu dicetak miring lah. Seperti ini, misalnya imposter syndrome. Nah, ini bahasa ilmiah, ya, ini harus dicetak miring sama nama-nama biologi, misalnya itu harus cetak miring. Itu seperti itu. Itu saja sih catatan untuk Mbak Mita, ya. Tinggal sekali finishing, baru setelah itu sudah oke, ya. Nah, kayak ini juga yang terakhir di sini. Nah, ini bisa menjadi satu paragraf, ya. Nah, untuk dialognya, nah ini dijadikan sendiri dialognya, tidak dijadikan di atasnya sini, ya. Dialog ini di enter gitu ya, tidak dijadikan satu dengan paragrafnya. Itu untuk catatan ya Mbak Mita ya. Kemudian Terima kasih, Pak. ya, kemudian untuk selanjutnya ini Mbak Marta ya, kemarin itu sudah konsultasi dan ingin hasil revisinya dikirimkan kembali. Ya, untuk biodata, saudara masih di Mojokerto, 9 sedang studi, minat dunia sata tumbuh dengan halaman novel dan cerita fiksi. Boleh ya, gini ini kan masih elegan. Ya, kalau Mbak Mita tadi visi misi moto itu bisa dihapus saja. Nah, kemudian setelah judul, ya judul ini belum. Oh, buat saya yang sedang bermasalah ini. Oke, jadi di sini ini tidak perlu kapital semua, ya. K untuk kesaksian itu huruf kapital di ujung karena dia sebagai kata hubung atau imbuhan ya, maka tidak perlu dikapitalkan. Ujung untuk kapital, nafas N itu kapital, A untuk ayah itu kapital. Selebihnya menggunakan huruf kecil. Itu ya. Nah, ini untuk rasa sudah kuat ya, tetapi untuk kebahasaan. Nah, kebahasaan itu yang dimaksudkan bagaimana gitu ya. Mungkin juga masih bingung. Nah, di sini misalnya ya, kita cermati di sini. Nah, ini harusnya sudah titik. Nah, ini di sini titik. Ya, ini huruf kapital, ini titik. Ya. Tapi ya, ini kata hubung tapi ini sebagai bentuk kata hubung untuk kalimat majemuk. Nah, kalau ini kalimat majemuk, maka di sini harus koma, kemudian T-nya menggunakan huruf kecil. Ya. Kata di mana ini dipisah di sama mananya. Ya. Karena nanti ini akan menjadi panjang kalimatnya, nah maka ini harus dipotong. Ya. Nah, cara pemotongannya bagaimana ya disesuaikan dengan teksnya. Ya, ini agar bisa menjadi beberapa kalimat maka disesuaikan. Tuh. Nah, kemudian seperti ini ku berikan ya. Namanya ku itu potongan. Sesuatu yang dipotong harus ditempelkan. Kumu kau. Kumu kau itu potongan. Ku dari kata aku, mu dari kata kamu, kau dari kata engkau. Maka kehadirannya ketika di teks dia harus digabung. Ya tidak boleh ditulis ku karena ku seperti ini dipisah nggak boleh. Ya, ini harus digabung. Kuberikan, nah, semacam itu. Nah, ini juga kata hubung bukan, ya. Nanti perlu dipilih kata awal kata itu jangan kata hubung. Ini
ya. Ucapku karena ini lanjutan dari astagfirullah ini, maka ini menggunakan huruf kecil. Ya. Untuk paragraf ini dia harus digabung. Mengapa? Karena yang awal terlalu sedikit. Ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian dipanggil ini benar digabung. Nah, tapi untuk menunjukkan keterangan, ya, ini kan menunjukkan keterangan benda, ya, di hidungku untuk tempat, ya. Kemudian di ruang tamu itu juga menunjukkan tempat. Ini harus dipisah, ya. Di mana ini menunjukkan ke tempat itu harus dipisah. Seperti itu. Di sini, nah, kemudian ucap ini, gitu ya. Nah, untuk teks, nah, upayakan ya ketika membuat deskripsi ini deskripsikan cukup panjang ya. Upayakan untuk deskripsi ini lah dia hanya sendiri di sini satu baris, satu kalimat gitu ya di antara dialog-dialog. Nah, ini terus bagaimana menyikapinya? Apakah memungkinkan dijadikan satu dengan yang atas? Masih Ya memungkinkan udah kalau Clay. berdasarkan teks ini. Ya, kata-katanya menyayat hatiku, tangis yang kutahan akhirnya tumpah. Ya, ini masih memungkinkan. Ya, di selah itu juga harus dipisah. Ya, ini banyak sekali nih sampai ke bawah. Nah, ini di ruangan. Ya, ini secara auto ketika kita melihat yang ada garis bawahnya seperti ini pasti dia bermasalah secara tata bahasa. Ini untuk kata per kata ya, untuk diksi. Ya, dengan cara ini tadi di pojok di sini, ini dipilih Indonesia. Ya, kemudian grammarnya jangan dimatikan. Nah, ini nanti akan keluar di sini. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini editan manusia yang kemarin bahasanya sudah baik ketika diedit menjadi kurang menarik ya karena ini ada kemampuan dari sini loh kemampuan manusia itu bisa terdeteksi ya rasanya dapat tapi kemampuan teknis berbahasa jadi kurang ya jadi seperti itu yang perlu saya tambahkan untuk Mbak Marta ya untuk tata bahasanya lebih pelan-pelan karena mengedit itu nanti lebih membutuhkan fokus yang besar itu ya Mbak Marta. Oke, Pak. Nah, selanjutnya tadi Mas Alan mengirimkan, kita coba buka. Sudah muncul? Sudah muncul ya, share screen-nya. Nah, ini untuk judul ya. Kak, untuk kegagahan ini perlu huruf kapital. Nah, untuk ini lah di pesantren, dia perlu dipisah D-nya. Nah, ditemani tepat handphone karena ini menggunakan bahasa Inggris, akar katanya masih bahasa Inggris dan belum ada perubahan sama sekali, maka dia harus dicetak miring. Nah, di pesantren ini lagi ini perlu dipisah. Nah, di luar ini perlu dipisah. Bukan sekedar tapi sekadar ya. Ini bukan sekedar tapi sekadar. Nah, kata Tuhan itu harus menggunakan T-nya menggunakan huruf kapital. Nah, ini koma maka ini huruf kecil bukan huruf kapital.
Karena pakai karena. Dengan karena ini ejaan lama ya. Ejaan lama dulu yang belum disempurnakan. Ya, kalau yang terbaru maka karena gitu ya. Nah, and ini perlu huruf kapital karena di awal kalimat ini semua. Nah, ini teknis editing gitu kan yang perlu diperhatikan pelan-pelan, diperhatikan ya. Pelajaran ini kenapa dia menjadi huruf kapital di tengah-tengah kalimat gitu ya. Nah, di sini ini perlu koma ya, karena ini nanti ya coba diperhatikan ini satu kalimat di sini ya. Nafasnya terlalu panjang maka perlu dibagi menjadi beberapa kalimat ya. Ini sudah lebih baik dari yang pertama kemarin ya rasanya ya. Ini terlalu panjang jadi ini dijadikan dua atau tiga kalimat. Nah, ini sekadar sudah oke. Jadi ada melainkan kalau ini kalimat majemuk maka di atasnya sudah harus ada bukan. Nah, ini sudah cocok. Untuk nama semua nama awal katanya harus kapital. Rama, Alvin, Bigo, Fami, Safi, Dani, dan Azizi ini semua huruf kapital. Ke rumah harus dipisah karena kurang E. Kalender Hijriah ya, kalender Hijriah ini tidak perlu huruf kapital tetapi menyebut nama bulan. Bulan Syawal, nah ini huruf kapital. B kapital, S kapital. Begitu juga untuk menyebut bulan Maulid. Ini menyebut nama bulan, maka dia menggunakan huruf kapital. Ya. Momen kalau mau dalam dalam bahasa Indonesia itu tanpa T, jadi berhenti di sini. Momen, bukan momen. Kalau ini momen dalam bahasa Inggris, ya karena kita masuk ke dalam bahasa Indonesia, maka ditulis momen, diadaptasi, ya. T ini harus dihilangkan. Nah, di pondok ini harus dipisah D. Di pasi pondok. Nah, Alvin sebuah nama tidak perlu dicetak miring. Dia tetap apa adanya ya, tidak perlu dicetak miring. Untuk karena, nah, oke, dia renyah berhenti di sini, maka dialog ini harus dispasi, ya. Untuk ucapannya Arvin ini sendiri, kemudian untuk Bigo ini sendiri, ya. Awal dialog huruf kapital. Di luar ini harus dipisah, Maulid, bulan Maulid ini harus kapital. Ya, kemana itu ke-nya dipisah, ya. Nah, di antara ketika ini saya rasa tidak perlu dicetak miring ya, dialog biarkan saja dia tetap eh, standar, tidak perlu cetak miring. Tapi dua dialog ini dipisah, ya. Kemudian nanti hiking ini baru yang dicetak miring, ya karena ini dari bahasa Inggris, kosakata bahasa Inggris. Untuk nama Alvin Vigo ini harus huruf kapital awalnya. Nah, ada nama Alvin Vigo lagi, ini perlu huruf kapital. Di sini ada pelataran Arjuna. Arjuna yang dimaksud ini adalah gunung, maka dia harus kapital A-nya. Untuk kata hubung keluar, ya karena keluar ini sudah majemuk, ya boleh digabung, tapi untuk di tengah ini harus dipisah.
Nah, T untuk 7 ini tidak perlu kapital. Kemudian untuk nama Alvin dan Vigo ini harus kapital. Pendakian Arjuna A-nya itu juga harus kapital. Nah, ini kehadiran deskripsi ini tidak begitu membantu, jadi bisa dihapus. Ini sudah terwakili di dialog ini. Ya, ini jadi ini nggak perlu. Ini bisa dihapus saja. Arjuna menggunakan huruf kapital. Nah, ini harus diperjelas siapa yang dialog, ya apakah ini satu orang atau beberapa orang. Nah, kalau ini beberapa orang harus dipisah, satu orang, satu paragraf. Tapi kalau ini dialognya ini beberapa orang, maka tiap dialog harus dipisah ini. Ini kan ada 3 petik, 1, 2, 3, ada 3 petik, ya. Tapi di sini masih ambigu ini yang ngomong siapa, apakah berubah orang lagi, apa tetap sama, ya. Ini ketika searah misalnya, nah kalau ini kan jelas beda ini, ya. Nah ini berarti harus dipisah, ya Mas Ahlan ya. Ini ini ada 3 dialog. Ini kalau beda karakter maka harus dipisah ketiga-tiganya. Dan lanjut di paragraf selanjutnya, ya ini kapital semua nama ya. Vigo, Fahmi, Azizi ini awalnya harus kapital. Safi, Dani, Rama, lah ini kapital. Nah, ini kehadiran ini ya, kenapa harus dijadikan sendiri tidak menjadi satu lah. Ini baiknya karena ini konteksnya masih sama dengan yang bawah, ya ini harus dijadikan satu di sini. Nah, karena ini dialog, ya, maka nanti perlu dipertimbangkan oleh Mas Ahlan, ya, biar deskripsi ini tidak hanya satu baris. Nah, ini kan dialog sudah. Nah, ini berarti ini nanti bisa ditaruh di akhir aja. Nah, karena ini sudah ada, maka ini dihapus saja. Ya, berarti ini perlu juga dihapus. Ini dari sini sampai sini, ini langsung diawali dengan dialog. Gimana kalau kita lah ini? Nah, ini sudah tidak satu perspektif dengan dialog yang di atas, maka ini bisa di spasi sendiri. Ya, menjadi paragraf sendiri. Masjid Megah itu paragraf sendiri. Nah, Gunung Arjuna pakai huruf kapital. Nah, ini ada teknis di sini, ya. Ini terlalu sedikit, ya, maka harus digabungkan, ya. Ini ketika menjadi tiga, tiga ini menjadi satu, apakah tidak terlalu panjang? Nah, itu dirasakan, pakai feelingnya. Biar kita melatih kepekaan feeling itu melalui karya sastra, ya. Sama, ini juga terlalu pendek-pendek semuanya. Nah, ini bisa ditimang-timang untuk menjadi satu paragraf.
Ketika nanti dijadikan satu terlalu panjang berarti dibagi menjadi dua paragraf. Ketika disambung ternyata konteksnya berbeda, maka perlu ditata lagi, disunting lagi. Secara kaidah bahasa tidak banyak kesalahan berbahasa, ya. Yang paling kesalahan paling banyak tadi penyebutan nama, tidak menggunakan huruf kapital, baik nama tempat, nama bulan, ya, atau nama orang. Nah, kayak gini, carrier, ya. Ini perlu menggunakan cetak miring karena langsung dari bahasa Inggris. Nah, ini juga paragraf terlalu pendek. Ini perlu digabung, ya. Upayakan menghindari depan ada deskripsi, kemudian belakang ada deskripsi. Pilih salah satu. Mau ditaruh di depan atau ditaruh di belakang. Tapi kalau secara umum, teks secara umum itu pasti yang lebih kuat adalah yang di belakang percakapan. Jadi kayak seperti ini. Nah, karena ini konteksnya satu kalimat, tidak boleh menggunakan huruf kapital. Nah, ini ini bisa dihilangkan. Nah, yang ketawa ini siapa? Nah, ini nanti diberi deskripsi di sini biar tahu yang berdialog ini siapa namanya. Nah, ini dua paragraf bisa digabung menjadi satu. Kalau secara rasa itu sudah berbeda ya. Sudah ada perubahan dari yang awal kemarin itu masih bingung. Nah, ini sudut pandang sudah dipilih ya. Cara pengemasan sudah lebih baik. Tinggal teknis-teknis penggabungan kalimat-kalimat ya yang terlalu pendek dijadikan satu, yang terlalu panjang dipotong untuk dibagi menjadi dua atau tiga untuk kalimat ya. Begitu juga untuk paragraf. Ini paragraf terlalu pendek-pendek ya, kesannya terlalu banyak. Nah, ini harus dirasakan. Nanti kalau digabung terlalu panjang, ya berarti dipisah. Nah, tapi kalau dikesan dipisah itu terlalu pendek-pendek, maka perlu digabungkan dan ditambahi agar ideal. Seperti itu. Nah, ini nampaknya masih seneng. Ada penambahan deskripsi di awal gini. Ini nanti ditentukan ya di semua dialog. Mas Alan ya, ini setiap dialog masih ada yang begini ini. Ini akan mengganggu. Ada di awal dan ada di akhir penjelasannya. Dan nanti tinggal dicoba, dirasakan. Ini kan deskripsinya terlalu banyak dan detail. Ya, kedetailan itu kira-kira mana yang tidak perlu itu bisa dihapus. Kayak ini tadi atas misalnya. Bagaimana pertemuan antara teman dengan teman yang beda kota tadi di sini. Ya, kedetailan seperti di paragraf ini kan tidak perlu dimunculkan. Ya, agar imajinasi pembaca itu punya ruang sendiri, bisa menggambarkan sendiri, bisa membayangkan sendiri. Oh, ceritanya nanti begini. Ya, cukup ini bagaimana kamu membuat realita ini menjadi sesuatu yang abstrak, jangan dibuat konkret. Maksudnya dibuat konkret adalah dengan detail seperti ini. Ini dibuat konkret, ya. Maka ciptakanlah deskripsi ya yang abstrak tetapi masih ada tempat di situ. Gunung Arjuno, jalur pendakian, Masjid Cengho, ya. Itu adalah detail tempat yang konkret. Tetapi bagaimana deskripsi itu bisa abstrak, ya. Nah, ini ini terlalu untuk menyatakan sebuah latar, ya. Ini terlalu detail, ya. Baik latar waktunya, latar tempatnya, kemudian bagaimana nanti rencana pertemuan atau yang menggerakkan alur, gitu ya. Ini terlalu detail, ya. Ini coba dibayangkan tiga paragraf ini, ya,
ada lokasi, tapi penggambarannya secara abstrak. Jangan terlalu detail. Ya, jaga jarak antara kedetailan itu. Ya, ini di sini hampir semua tadi bisa dimunculkan potensi-potensi yang seperti itu. Jadi jangan terlalu detail begini. Ya, karena kalau terlalu detail orang akan menjadi bosan. Kenapa? Karena semua sudah jelas. Ya, seperti seseorang membaca berita itu bisa menggunakan teknik skipping. Ya, poin pentingnya di mana? Sehingga membaca berita itu walaupun berhalaman-berhalaman ya, orang-orang itu menuntaskan satu koran bisa dengan satu cangkir kopi sebelum berangkat kerja. Ya, karena menggunakan apa? Teknik baca skipping. Ya, poin penting informasinya ada di mana? Karena semua adalah fakta. Nah, di sini, nah fakta-fakta itu seperti Masjid Cengho, ya, ini seperti apa? Lainnya dikemas dengan abstrak sehingga realita itu kesannya apakah benar? Misalnya ini dibaca orang yang nggak tahu Masjid Cengho ini imajinasi apa benar, gitu ya? Ada space untuk membayangkan itu. Ya, tapi kalau dibuat detail begini, ya, dari arah Sidoarjo, dari arah Mojokerto ketemu di titik tengah di mana, ini terlalu detail, kayak berita, ya. Maka bagaimana berita, ya, saya anggap ini berita, ini bisa menjadi realita baru, ya, di dalam fiksi. Nah, ini PR yang perlu disusun oleh Mas Ahlan. Ini hampir di semuanya itu seperti itu. Sampai ke bawah ya pendeskripsian seperti ini lah ini bisa menjadi lebih padat sehingga abstrak itu ditemukan. Loh, Pak, nanti kan menjadi sesuatu yang ambigu ya. Jadi itu harus dipahami sama Mas Alan, dirasakan sama Mas Alan antara logika. Logika itu kan menggunakan sarana bahasa. Nah, kalau rasa itu dihasilkan dari ini tadi, bagaimana Mas Alan bisa memberikan imajinasi kepada pembaca melalui teksnya. Seperti itu, sehingga jangan sampai terlalu detail seperti ini. Ya, ini wacannya detail ini. Dari sini, ini sama ini. Nah, bagaimana ini, kesemuanya ini, ya, bisa menjadi satu wacana umum yang konkret dan abstrak. Ya, realita di pondok, pengalaman di pondok, kemudian perjalanan menuju ke puncak, persiapannya apa, gitu kan. Nah, ini dikemas menjadi realita baru ya di dalam cerpen ini. Hingga bentuknya abstrak, kalau sudah abstrak orang itu akan membayangkan, wih, tasnya itu seberat apa ya? Apa saja yang masuk di dalam karirnya itu. Ya, itu nanti kalau sudah bisa membuat orang itu membaca teks kemudian membayangkan lah ini loh yang namanya jarak antara fakta dan realita yang disuguhkan di cerpen. Sehingga misalnya saya membaca cerpennya Mas Ahlan dengan orang lain membaca cerpennya Mas Ahlan itu bisa memiliki gambaran yang berbeda. Padahal teksnya sama. Nah, itu loh tugas seorang menulis fiksi. Baik menulis puisi, menulis cerpen, atau menulis novel. Ya. Keberjarakan realitas ini loh yang harus mampu kita tawarkan di dalam karya kita. Kita lanjut untuk ini tadi sudah. Ya, ini sudah sangat bagus ya perbaikannya, berbeda dengan yang sebelumnya. Tetapi di sini ada kedetailan yang masih banyak ya dan sedikit-sedikit tentang kesalahan berbahasanya tapi tidak parah, kesalahan berbahasanya tidak parah ya. Nah, ini kayak begini ini kan, nah ini kan terlalu detail, bagaimana detail-detail itu muncul dari setiap paragrafnya. Nah, kayak begini ini ya, nah, kayak mana ini bosan nanti masalah orang di kayak kita didikte ayo nak kita waktunya makan satu suap duduk berdoa gitu kan kita kalau kita mengajari anak kecil Mas Ahlan ngajari adiknya suruh makan suruh duduk kemudian baca doa gitu tapi Mas Ahlan sekarang kalau makan
apakah diperintah begitu sama ibunya, ayo berdoa dulu nak, gitu. Enggak kan? Ya, itu jadi ikhtiar yang sudah kita lakukan, membaca dalam hati, kemudian kita makan. Makan itu tidak menimbulkan bunyi, bagaimana etikanya itu kan tidak perlu diucapkan lagi. Nah, itu loh maksudnya. Ketika kita menulis, ya jangan terlalu detail seperti ini. Kalau anak kecil, untuk menggunakan teks sastra anak, itu boleh detail begini. Ya. Tapi ketika sastra dewasa, ya, maka keberjarakan itu harus diciptakan. Jangan terlalu detail seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah, ini kan ada deskripsi-deskripsi yang kira-kira menggambarkan apa gitu ya. Ini masih bingung ya. Misalnya ini menggambarkan perjalanan, katakanlah itu di sini ya. Perjalanan sampai di pos 5. Nah, kegawatan atau kegentingan apa yang dirasakan ya. Capeknya atau bagaimana saling menyemangati agar kuat sampai di pos 5 Makutu Rono. Nah, di sini ya. Ini jangan menghadirkan deskripsi yang tidak menguatkan alur. Nah, ini dua paragraf ini bagus. Ya, maksudnya secara estetika bagus. Ya, tetapi tidak menguatkan alur. Ya. Nah, alur dari tiga deskripsi ini, alurnya kan ada di paragraf ini. Ya, menunjukkan bahwa tokoh-tokoh itu sudah masuk di pos 5. Nah, ini adalah deskripsi yang kuat, ya, tetapi tidak menguatkan alur. Ya, jadi kayak kayak kita berputar-putar sendiri, Mas Alan berputar-putar sendiri gitu. Cara menyusun paragrafnya sudah bagus, ya, bahasanya yang ditata itu bagus, tetapi tidak menguatkan alur ini, ya. Maka nanti coba ini, ya, ini fokusnya Mas Ahlan di sini. Nah, bagaimana paragraf ini disadur menjadi satu paragraf yang akan menguatkan ritme alur ini, ya. Ini nanti sambil dirasakan nih. Ini fungsinya kita mengolah rasa itu. Ya. Jadi